buat yang masih kecil-kecil dikenal ini encang lo, nih mamang lo, nih encek lo, yang ini sepupu lo. Ya karena momen pertemuan keluarga secara menyeluruh itu di waktu lebaran, ya di situ waktunya silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Semoga semua sehat walafiat. Di video kemarin saya udah ngomong tentang tradisi selama menjelang puasa, selama puasa, sama lebaran. Ya masih sedikit pasca lebaran lah. Nah, sekarang saya membahas tentang tradisi pasca lebaran selama 1 Syawal. Yung walaupun ke 1 bulan selama bulan Syawal, enggak, pokoknya berkaitan sama suasana lebaran. Nah, kemarin saya udah omongin tentang cara bawa makanan waktu lebaran, zaman-zaman itu tahun 90 ke bawah. Nah, itu kita silaturahmi itu bawa makanan pakai rantang. Udah jadi tradisi waktu itu, jadi bagian jadi budaya waktu itu, sobat. Nah, ngomong tentang rantang nih, dari mana sih rantang itu asalnya? Nah, ternyata dari berbagai sumber, ya, berbagai referensi, ternyata rantang itu dari India, sobat. Oh, di sana nyebutnya tiffin carrier. Jadi tiffin carrier ini bahasa Inggris ala India. Ya sebut aja Indian English lah. Inggris itu kan ada 5 kalau nggak salah. Yang paling populer 3. Ada American English, terus British English, ada Australian English. Ternyata masih ada 2 lagi nih yang emang nggak begitu populer. Ada Canadian English sama Indian English. Nah, ini tiffin carrier ini Indian English. Jadi waktu itu para pekerja di India selalu bawa bekal makan nih buat kerja, makan berat. Nah, tempatnya rantang itu, dan tempat makanan bertingkat. Kalau nggak salah di Tiongkok juga ada, ya, kalau nggak salah sih, pernah lihat. Cuma materialnya dari bambu, materialnya sama, bersusun juga. Dia agak gede kalau nggak salah, jadi bukan cukuran rantang kayak yang kita kenal itu. Kalau yang kayak kita kenal kan materialnya udah logam, terus diameter agak kecil. Kalau yang di Tiongkok itu agak lebar, cuma jadi kelihatannya agak nggak begitu dalam, kayak rantang dari logam gitu, sobat. Ya mungkin karena gede kali diameternya, kelihatannya cetek lah bahasa. Karena yang dari logam, karena dia agak kecil diameternya, kelihatan agak dalam. Ya tapi nggak tahu juga apa emang bener lebih dalam apa karena diameter kecil jadi kelihatan lebih dalam apa. Kayak gimana nggak tahu, kurang tahu juga, belum pernah ngukur. Ngapain juga ngukur, kurang kerjaan amat ngukur rantang. Ya, jadi itu sekilas tentang asal muasal rantang. Lantang mah keras, apa sih, suara keras lantang loh, tegas. Nah, sekarang masuk ke tradisi atau suasana lebaran pada tahun 90 ke bawah, ya paling nggak yang saya alamin 90 ke bawah sampai 80-90 begitu, sobat. Jadi waktu itu silaturahmi ke rumah nenek dulu lah, malam takbiran kayak kemarin saya bilang tuh di video kemarin, malam takbiran. Terus besoknya habis sholat idnya itu baru lebaran. Maaf-maafan, tetap datang ke rumah nenek, tetap datang lagi. Kalau malam takbir kan baru bawa rantang aja, baru bawa makanan, belum lebaran ya, orang kan belum id, belum 1 Syawal. Kalau malam takbir udah lebaran namanya songong itu.
belum satu sawah udah lebaran aja. Nah terus habis ke rumah orang tua baru ke rumah, ya kalau di sini kakaknya orang tua ya encang, terus ence, bibi lah kalau bahasa Indonesia. Ada ence, ada encing kalau di sini di Betawi. Jadi itu baru berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, teman-teman. Terus ada kalanya dikunjungin. Ya kalau orang tua kita jadi orang yang paling tua di keluarga ya pasti rame. Apalagi kalau keluarga besar, misalnya orang tua kita punya saudara banyak. Orang dulu kan rata-rata punya saudara bisa 9, 10, 11. Kalau orang tua kita anak tertua udah pasti rame. Ya kita hampir nggak bisa kemana-mana. Apalagi kalau di situ jadi apa ya, bisa bilang tokoh masyarakat, bertubi-tubi orang datang, sampai waktu istirahat tuh dikit. Tapi seru, emang momen itu tunggu, seru begitu sobat. Nah yang jadi pertanyaan nih, kalau hubungan sama waktu sekarang nih, zaman sekarang, kenapa sekarang lebaran itu suasana lebih cepat selesai gitu. Walaupun Syawal itu 1 bulan, tapi suasana lebaran itu kayaknya 3 hari aja udah hilang gitu, udah sepi. Jadi seakan-akan lebaran 3 hari udah selesai gitu. Nah kalau dulu seminggu itu masih rame seminggu. Nah kira-kira apa nih sebabnya? Bentar, ngopi dulu. Mantap. Jadi gini sobat, menurut yang saya perhatiin ya, saya bandingin maksudnya. Kalau merhatiin secara khusus ya nggak juga, bukan pengamat kok. Tapi kalau dibanding zaman dulu ya, kenapa lebaran seminggu itu masih ramai? Karena pertama, orang tua dulu jarang yang kerja di sektor formal. Rata-rata tuh bertani. Ya cuma petani aja sama pedagang. Kalau nelayan yang nggak ada sini Jakarta Selatan mana ada nelayan, nggak ada pantai, nggak ada laut, kecuali Jakarta Utara kali. Di sini petani sama pedagang. Jadi artinya nggak terikat waktu. Jadi orang tua selalu sempat membawa anak-anaknya ke rumah saudara-saudara. Karena keluarga besar ya, saudaranya bukan 1, 2, bisa yang tadi saya bilang tuh bisa 5, 6, 7, ada yang 11. Jadi orang tua bisa ngajak anak-anaknya ke rumah saudara. Itu kan butuh waktu yang agak lama. Kalau kerja di sektor formal ya, kalau nggak dapat cuti ya nggak bisa, sempit waktunya maksudnya. Itu yang pertama. Jadi orang tua punya banyak waktu. Yang kedua, alat transportasi sobat. Nah ini pengaruh banget nih. Ini yang bikin beda antara dulu sama sekarang. Kalau dulu kemana-mana jalan kaki lebaran itu. Ada angkot ada, tapi justru kalau pakai angkot tuh jadi kurang strategis ya kalau menurut saya. Karena nggak semua rumah keluarga tuh dilewatin angkot. Jadi begitu, kemana-mana lebaran tuh jalan kaki dari tempat yang paling dekat rumah, ntar datang lagi ke tempat berikutnya, makin jauh. Jadi nggak bisa sekali jalan tuh selesai. Dapat 1-2 rumah karena waktunya yang nggak cukup, terus capek juga pulang, lanjut besok lagi, ya begitu terus. Makanya 1 minggu aja masih ramai, masih terasa suasana lebaran gitu sobat. Nah kalau sekarang kan kemana-mana udah pakai motor, jadi bisa sekali jalan tuh dapat berapa rumah. Ya jadi wajar kalau 3 hari itu selesai. Makanya heran tuh kalau lebaran zaman sekarang
H+2 aja itu tempat wisata udah ramai banget. Di sini contohnya Ragunan lah, itu H+2 aja, waduh, benar-benar meludak itu pengunjungnya. Tapi kalau buat pribumi Betawi asli keluarganya nggak ada yang sedikit ya, nggak mungkin H+2 itu udah selesai, nggak mungkin ya, kecuali yang males silaturahmi kan. Diajak kan ada juga yang diajak silaturahmi susah, ada itu orang begitu ya, karena nggak mau kenal itu. Kan tujuan silaturahmi urban itu kan biar pada saling kenal, buat terutama buat generasi mudanya yang masih anak-anak, biar nggak mati obor kalau kata orang sini. Ya kalau bukan momen lebaran ya kapan lagi? Buat yang masih kecil-kecil dikenal ini encang lo, nih mamang lo, nih encek lo, yang ini sepupu lo. Ya karena momen pertemuan keluarga secara menyeluruh itu di waktu lebaran ya, di situ waktunya silaturahmi. Kalau lebaran nggak mau silaturahmi juga ya kapan lagi mau ketemu? Ya kalau nggak ketemu ya nggak bakal bisa kenal kan gitu. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ada budaya arisan sekarang. Ya bukan sekarang aja sih, budaya arisan udah lama. Tapi sekarang namanya budaya arisan itu makin populer, arisan keluarga. Pentingnya arisan keluarga begitu. Ya supaya saling kenal, nggak mati obor. Begitu sobat. Jadi kenapa dulu lebaran agak lama bisa seminggu, sekarang jauh lebih cepat, yaitu masalah profesi orang tua, yang kedua alat transportasi. Begitu sobat. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya share atau saya ceritain. Tapi ini real ya, bukan dongeng. Saya mohon maaf kalau udah salah kata, namanya lidah nggak betulang. Kalau lidah betulang susah ngomong loh. Ya buat sobat yang peduli budaya, jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Ya buat sobat barangkali ada pengalaman serupa di daerah-daerah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, silahkan di share di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Andi Baskara, CBN Channel. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.